Channel tutorial ya. Yang kali ini tak sengaja itu saya ngecek burung, ternyata ada satu matanya itu mencurigakan. Maksudnya mata mencurigakan itu berair kayak gitu ya. Oke, sebelum intinya itu berair, gejala senot kayak gitu ya. Sebelum kita bahas tentang penyakit senot, bagi teman-teman baru yang baru nonton video ini, bisa lihat penanganan senot sebelumnya ya, biar bisa menambah sedikit ya kayak gitu ya. Terus ini saya review sedikit. Ini kemarin burung di atas yang pernah kemarin teman-teman melihat cara menyembuhkan penyakit kurus dan lain sebagainya. Ini di atas ini alhamdulillah udah membaik semua. Itu posisinya di sana dan saya taruh di sini. Ini kira-kira berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu ini ya. Itu yang satu sembunyi di bawah, yang satu itu. Ini 2 hari atau 3 hari yang lalu ya kita yang ambil di dalam kemarin ya. Ini burung terakhir muda hutan itu. Kemarin ada masalah agak kurus-kurus gitu. Alhamdulillah kemarin dengan tetaklor juga udah membaik. Itu sekarang udah saya kasih minuman bersih ya. Jadi kalau sudah membaik, untuk campuran obatnya saya kasih sedikit kayak gitu ya. Itu sehat-sehat semua pada loncat-loncat. Oke, langsung saja kita bahas penyakit senot ya. Penyakit senot itu biasanya itu terkena teman-teman. Awalnya sebelum senot itu kejadiannya itu menurut pengalaman saya itu eh, ini punya orang, sebetulnya udah laku. Ini pasangan ini dulu yang pernah bertelur, telurnya 4 ya. Jadi udah laku, sama jantannya ini suruh masangin gitu ya. Di sini kira-kira udah lama ini ya, hampir 1 bulan lebih nih kayak, apa mungkin 2 bulan gitu ya. Terus teman-teman, saya cuma merawat saja. Ini tadi kita deteksi. Nah ini kok aneh, badannya ngembang kayak gitu ya. Biasanya ya itu tadi teman-teman, misalkan punya burung badannya mengembang, itu harus dicurigai ya. Pasti dia itu secara normalnya burung yang sehat itu kayak gini, ramping sekali. Dan ini badannya ngembang, apa mau bertelur lagi gitu ya. Setelah saya cek ternyata matanya itu berebes teman-teman. Jadi matanya berebes itu senot. Ada lagi senot yang matanya bengkak kayak gitu ya, itu senot. Awal mulanya senot itu sekitar 80% itu berasal dari pilek ya teman-teman. Jadi awalnya itu agak pilek, hidungnya tersumbat, akhirnya matanya itu berair biasanya gitu ya. Ada faktor lain biasanya ya karena musim atau cuaca kayak gitu ya. Kemarin teman Mojokerto bilang itu karena musim eh, bunga apa gitu ya. Itu banyak terjangkit senot-senot kayak gitu ya. Tapi secara apa ya? Rata-rata itu diakibatkan oleh pilek kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena hidungnya buntet, buntet itu apa ya bahasa Indonesia? Karena hidungnya tertutup, jadi matanya itu ada salurannya, karena dekat hidung itu loh. Jadi karena hidungnya tertutup sulit bernapas, terus penyakitnya itu naik sampai mata, akibatnya bengkak kayak gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi ini tadi mendeteksi penyakit lebih awal itu lebih enak kayak gitu ya. Setelah kayak gini bagaimana penanganannya? Oke. Seperti biasanya teman-teman, itu kalau senot itu saya menggunakan antibiotik untuk minuman dalamnya tetap ya. Untuk obatnya itu saya tidak banyak sekali. Jadi cukup dengan beberapa obat ya. Kita ambil ini obat-obatan kemarin yang sudah disiapkan di sini, ada beberapa obat. Ya, dalamnya juga hampir sama teman-teman, tapi kita menggunakan yang enak saja. Nah, ini juga langsung ada anti senot buat ayam biasanya. Terus ini biasanya juga antibiotik juga ini. Ini kemarin. Nah, jadi isi dalamnya itu hampir sama teman-teman, mengandung oksiterolosin apa-apa ini namanya. Jadi ini juga kita bisa gunakan obat ayam ini, pakai ini juga bisa. Ini dalamnya ini ternyata kandungannya itu hampir sama. Nah, kita bisa menggunakan ini, anti senot ini, bisa menggunakan, kalau ini berak kapur ya biasanya. Antibiotik untuk berak kapur biasanya saya gunakan ini. Terus yang ini bisa,
Nah, ini obat dalamnya. Kalau ini untuk menambah metabolis ya, untuk obat fit biasanya untuk membantu gacor kayak gitu ya. Kita menggunakan obat luarnya ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau buat persediaan ini cari di apotek ya. Ini mereknya ini. Nah, gitu ya. Ini bisa dicari di apotek, terus kita gunakan saja. Ini bisa, tetaklor bisa, kayak gitu ya. Kita menggunakan apa ya enaknya? Oke, langsung saja karena itu sudah terjangkit, kita menggunakan ini aja ya, antisenot. Seperti biasa teman-teman, untuk penggunaannya itu kita cuma mengira-ngira ya. Sebentar ya. Ini. Saya tangkap dulu. Saya ambil cepotnya. Bentar teman-teman. Jadi biasanya biar cepat itu kita menggunakan obat dalam dan luar kayak gitu ya teman-teman. Bentar. Karena ini cepuknya cepuk besar, saya pakai tidak terlalu banyak ya, biar obatnya nanti hemat obat kayak gitu ya. Sebetulnya sih pakai tetaklor sih tidak apa-apa karena itu dalamnya ya hampir sama ya. Tapi kita menggunakan ini saja. Sebentar. Jadi tadi yang terjangkit itu betinanya, tapi kenapa saya buat dua ya? Ini satu dosisnya agak saya kurangi, yang satu buat jantannya. Biasanya itu penyakit itu jenis itu menular teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi dua-duanya akan saya kasih. Karena ini warnanya putih, sulit sekali ya untuk berapa takarannya ya. Biasanya saya cuma kira-kira, tapi karena saya kurang puas, akan saya kasih tambahan tetaklor aja. Ya habis, bentar. Nanti hasilnya kita cek berapa hari kemudian. Biasanya besok atau sore udah agak sembuh ya. Jadi ini sudah jadi. Yang agak kuning pekat ini untuk betinanya yang sudah terjangkit, ini untuk mengantisipasi yang jantannya ya. Oke, ini untuk pengobatan dalam seperti ini teman-teman. Saya taruh di sana dulu ya. Jadi cukup ini aja pengobatan dalamnya.
nanti kita tinggal mengobati bagian luarnya. Terus misalkan di air sudah ya, untuk makanannya biasanya itu dihindari jangkrik sama ulat ya. Kalau ada kroto ya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk apa? Biar dia agak dingin kayak gitu ya. Biasanya saya kasih kroto biar cepat sembuhnya. Jadi untuk mengantisipasi saja ya kayak gitu. Oke, makanannya diganti kroto. Ini saya ambil ini lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ini masih mulai ya. Jadi kemarin juga banyak ada beberapa teman kicomania juga yang punya keluhan seperti ini. Jadi kemarin ada juga matanya itu kayak hilang ya, bengkak besar gitu. Terus ini kemarin itu saya kasih makan, saya keluarin semua itu belum ada teman-teman. Tadi saya lihat kok ngembang. Oh, berarti ini mau terjangkit ya. Ini mulai berebes. Mulai berebes mengeluarkan air. Ini tadi mengeluarkan air ya. Ini ada air-airnya kayak gitu ya. Terus ya itu tadi kita menggunakan ini teman-teman. Biasanya saya ini mujarab ini bagian luar ya. Tapi kalau tidak ada obat ini bisa menggunakan obat lain teman-teman. Bisa dicuci dengan air hangat dengan sirih ya. Bisa itu untuk alternatif lain kita menggunakan daun sirih itu bisa juga. Kalau daun apa-apa ndak ada ya minimal ya air hangat dengan garam gitu ndak apa-apa ya untuk mengantisipasi yang luar. Jadi cara penyembuhannya bagaimana ya, ini kita tetesi di kelopak matanya seperti ini, biarkan meresap dulu ya. Kena sebelah-sebelahnya sini tidak apa-apa teman-teman, karena ini untuk antibiotik dari luar ya. Oke, biar meresap dulu. Itu kayak gitu ya, kayak bengkak-bengkak gitu. Ini punya orang teman-teman, jadi pernah nelur 4 kali, pernah beranak ya. Bukan 4 kali, pernah mengeluarkan anak langsung 4 kayak gitu ya, netes semua. Terus sudah laku, orangnya itu masih merantau, masih pulang nunggu lebaran nanti ya. Jadi belum diambil ya, itu tadi di sini kena senot. Jadi untuk antisipasi saja obat-obatan kemarin untungnya kita udah belanja ya kayak gitu. Udah kering, kita ganti sebelahnya. Terus pengobatan ini berapa kali teman-teman? Ini kita gunakan pagi dan malam mau tidur ya. Nanti dilihat, nanti 2 hari aja biasanya itu udah sembuh, kelihatan sembuh. Terus air minumnya ya, oh iya, ini agak engkrok-engkrok, agak pilek berarti. Mungkin musimnya ya teman-teman, di sini panas dingin. Kalau siang itu panas sekali, kalau malam itu agak dingin kayak gitu ya. Agak engkrok-engkrok. Nah, memang teman-teman, ini kalau saya pelihara ayam dulu, berkaitan ayam ya,
Mata ini ada saluran dengan hidung teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan pilek itu saya sogok matanya ini tembus hidung. Tapi kalau burung ditetesi ini ternyata itu airnya itu tembus sampai mulut. Nah, jadi ngerok-ngerok dia. Tidak apa-apa, berarti obatnya udah masuk. Kita tunggu kering ya. Nah, ini ada suaranya kayak ngerok-ngerok, ini udah masuk obatnya. Nah, dia telan-telan. Nah. Jadi mengobati mata itu kita teteskan di sini, tunggu sebentar itu airnya akan masuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba di rumah kalau burungnya kena penyakit ini ya. Kayak gitu. Kalau tidak semoga saja tidak pernah kena penyakit ini. Ini jadi saya teteskan di sini nih, ini sampai tenggorokan padahal kita melewati lubang matanya. Maka dari itu kalau dia itu pilek pasti matanya yang terkena. Ini tadi merah-merah ya. Nah, ini sekarang dilihat ya. Tadi bengkak merah-merah setelah kena obat itu, nah, mujarab sekali obatnya seperti ini. Nanti teman-teman misalkan bingung mau cari untuk persediaan di apotek, WhatsApp saja nanti akan saya foto ya. Itu. Nah, setelah ini ya enggak apa-apa. Untuk air minumnya ini nanti diganti paling lama 2 hari sekali ya, karena obatnya itu sangat murah sekali. Kita menggunakan obat-obatan ayam ya. Karena apa teman-teman? Obat burung itu adanya itu masih berapa tahun yang ini teman-teman? Mungkin masih ada sekitar 1 tahun 2 tahun ini ya obat-obatan burung sering muncul itu. Dulu itu enggak ada. Jadi obatnya itu berasal dari obat ayam itu saya kira-kira. Karena kandungan dalamnya itu sama teman-teman. Jadi kita cari yang murah, yang masih murni, yang kualitasnya bagus kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya sudah. Udah ya. Udah, biarkan sini aja biar tenang. Udah. Terus air minumnya ya ini seperti itu, 2 hari sekali diganti. Udah ya, biar dia obatnya meresap dulu, kena matanya dia masih kedip-kedip. Tapi bengkaknya itu udah mulai teman-teman. Nah, derek. Bengkaknya itu udah mulai langsungan mulai berkurang. Oke, biarkan dulu. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nanti akan saya pindah di atas supaya lebih tenang ya. Mungkin karena di bawah ini dingin dan malamnya ini tidak saya kerobong kayak gitu ya. Untuk jantannya normal-normal aja, udah bunyi juga kayak gitu ya. Jadi itu tips perawatan atau penyembuhan senot ya kayak gitu ya. Jadi kemarin juga ada yang saya tahu itu di channel itu jual obat-obat tertentu, mungkin ya enggak apa-apa sih dicoba. Tetapi kalau saya menggunakan sebetulnya obat ayam ya, karena pelihara untuk bapak saya itu pelihara ayam Bangkok banyak sekali. Untuk obat-obatannya itu sederhana sekali, jadi sudah teruji, saya uji di burung itu ternyata cocok ya, banyak sembuhnya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman lain ada yang punya pengalaman lain untuk menangani penyakit senot, nanti bisa dibagikan di kolom komentar ya. Jadi intinya ya saling berbagi, siapa tahu nanti juga cocok dipakai teman-teman kayak gitu ya teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih, salam kecomania, semoga